Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 21. Sampailah Anggun di rumah Alex. Tok tok tok. Anggun mengetuk pintu karena saat dia pergi dari rumah sakit dia tidak membawa apa-apa, hanya baju yang ia kenakan dan juga dompet. Alex pun membuka pintu rumahnya dan melihat Anggun, istrinya, berada di hadapannya. Alex pun langsung memeluk istrinya. "Maafkan aku sayang, aku telah mengecewakanmu," ujar Alex. Anggun hanya bisa diam menahan air matanya mengingat foto yang Intan kirim. Alex membawa Anggun masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Maafkan Mas karena Mas tidak bisa menjagamu. Maafkan Mas karena Mas tidak langsung pulang saat itu. Maafkan Mas sayang," ujar Alex. Ini pertama kalinya Anggun melihat Alex yang selalu gagah menangis dan bersimpuh di kakinya. Anggun hanya bisa menahan tangisannya dan tidak bisa menjawab apa-apa. Mas tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Mas tidak mabuk dan Mas tidak melakukan apapun dengannya. Mas yakin Mas telah dijebak, ujar Alex. "Sayang, jawab Mas. Jangan diamkan Mas seperti ini," ujar Alex. Akhirnya Anggun pun menjawabnya. "Tapi foto itu sangat mesra Mas. Kamu memeluk mantan kamu mencium pipi dia, dan kalian tidak memakai baju dan berada di satu tempat tidur dengan selimut yang sama," ujar Anggun. "Tapi Mas gak melakukan apa-apa sayang. Tolong percaya Mas. Mas tidak tidur bersamanya. Mas tidak sadar malam itu dan Mas bangun keesokan harinya," ujar Alex. "Bagaimana kalau saat Mas tidak sadar dan Mas melakukan hal yang tidak-tidak dengannya? Dan bagaimana kalau dia hamil setelah perbuatan kalian?" ujar Anggun. "Tidak sayang, tidak mungkin itu," ujar Alex. Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya Anggun memilih tidur di kamar lamanya saat belum menikah dengan Alex, dan Alex pun membiarkan Anggun tidur di sana. Yang penting Anggun sudah bisa dia jaga karena Alex khawatir Anggun yang sedang hamil. Beberapa hari pun berlalu. Selama beberapa hari itu tidak ada tegur sapa dari Anggun. Anggun hanya menjalankan tugasnya membersihkan rumah dan memasak, lalu kembali ke kamarnya. Walaupun mereka satu rumah, akan tetapi mereka jarang bertemu. Hingga suatu saat ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Alex dan Anggun pun membukanya. Ternyata ada seorang tukang pos yang mengantarkan surat untuk Alex, dan Anggun pun menerima surat tersebut karena jarang sekali ada surat yang diantarkan ke rumahnya. Anggun pun membuka dan membacanya. Ternyata surat itu dari Intan dan ada sebuah tespek di dalamnya. Dan di sini surat tersebut mengatakan kalau Intan sedang hamil. Bagai disambar petir, Anggun membaca surat itu. Anggun pun meletakkan surat tersebut di meja kerja Alex. Dan ketika Alex membacanya, Alex pun terkejut. "Apa mungkin aku melakukan hal itu kepada Intan dalam keadaan tidak sadar? Apakah anak yang dikandung Intan adalah anakku?" gumam Alex. Semua pertanyaan-pertanyaan memenuhi kepalanya. Setelah 2 hari dari surat itu, Intan pun menghubungi Alex dan meminta Alex untuk menikahinya. Akan tetapi Alex tidak mau. Dia ingin membuktikan dulu kalau itu anaknya atau tidak. "Baiklah, aku akan melakukan tes DNA," ujar Intan. "Bagaimana kalau memang itu anak yang Intan kandung adalah anakku?" ujar Alex. "Mas harus menikahinya," ujar Anggun.
Alex kaget mendengar perkataan istrinya itu. "Apa sayang, menikah? Tidak mungkin. Kamu adalah satu-satunya istri aku. Aku tidak mungkin menikahinya," ujar Alex. "Atau ceraikan saja aku," ujar Anggun. "Tidak, sampai kapanpun Mas tidak akan menceraikanmu," ujar Alex. "Ya sudah, kalau itu benar-benar anak Mas, nikahi Intan," ujar Anggun. Mereka bertiga pun pergi ke salah satu rumah sakit dan melakukan tes DNA di sana. Sore harinya, hasilnya pun keluar dan hasil tersebut telah dimanipulasi oleh Intan, seolah itu adalah anak Alex, dan Anggun harus menelan rasa pahit ini ketika dia harus berbagi suami dengan Intan. "Mas, kamu harus nikahi dia," ujar Anggun. "Tidak sayang, aku tidak bisa," ujar Alex. "Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan, Mas. Anak yang Intan kandung adalah anakmu juga, Mas," ujar Anggun. "Iya, tahu, tapi aku tidak bisa menikahinya. Aku tidak mencintainya," ujar Alex. "Untuk saat ini tidak perlu cinta untuk menikahi seseorang. Kasihan anak itu kalau lahir tanpa sosok seorang ayah. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak ini?" ujar Anggun mengusap-ngusap perutnya yang mulai sedikit membesar. "Berbeda sayang, ini anakku dan itu bukan anakku," ujar Alex. "Mas, kita telah melakukan tes DNA dan hasilnya menunjukkan kalau itu anak kamu. Terima dia dan nikahi dia," ujar Anggun. Akhirnya Intan menemui Anggun yang sedang berdebat dengan Alex. "Sudah ada buktinya kan? Akan tetapi aku tidak buru-buru untuk dinikahi kok, karena aku masih ada kontrak dengan salah satu kerjaan dengan perusahaan ternama, dan itu semua akan hancur kalau mereka tahu kalau aku menikah dan hamil," ujar Intan. "Bagaimana kalian berdua saja?" ujar Anggun. "Tapi karena aku telah hamil anak kamu, Mas Alex, aku ingin tinggal bersama kalian," ujar Intan. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk tinggal di rumah kita," ujar Alex. "Kalau aku tidak diizinkan, bagaimana kamu akan menjaga anak ini dan juga calon ibu dari anak-anak kamu ini?" ujar Intan memasang wajah sedihnya. "Tidak, aku tidak akan mengizinkannya," ujar Alex. "Atau kamu beli saja rumah yang ada di samping rumah kamu. Kamu beli rumah itu dan aku bisa tinggal dengan kalian. Kalau memang Mas tidak mengizinkan aku tinggal di rumah kalian," ujar Intan. Alex diam sejenak. "Belikan saja rumah itu sebagai bentuk tanggung jawab Mas terhadap bayi yang Mbak Intan kandung," ujar Anggun. "Tuh kan, Anggun saja mengerti bagaimana keadaan orang hamil itu," ujar Intan. Akhirnya setelah tes DNA itu dilakukan, Anggun hanya bisa pasrah dengan keadaan, dan Anggun tidak ada jalan lain selain Intan tinggal dekat dengan suaminya, karena Intan dan anaknya juga butuh perhatian. Sesampainya di rumah, "Sayang, kenapa kamu mengizinkan Intan tinggal dekat dengan kita?" ujar Alex. "Kenapa Mas izinkan Intan untuk tidur dengan Mas?" ujar Anggun dan pergi meninggalkan Alex. Alex hanya bisa diam dan marah pada dirinya sendiri karena kecerobohannya itu. Selang seminggu dari tes DNA, Alex pun membeli rumah yang tepat di samping rumahnya bersama Anggun. Dan Alex pun menghubungi Intan dan Intan pun langsung pindah ke rumah itu. Anggun pun membantu Intan membersihkan rumah yang akan Intan tepati. "Maaf ya Anggun, kamu harus berbagi suami denganku. Tapi kalau aku tinggal jauh dengan kalian, aku takut aku tidak bisa merawat kehamilanku ini. Aku juga hamil karena dipaksa Mas Alex saat di kapal pesiar," ujar Intan. Sebenarnya Anggun sangat marah, kesal, sedih, kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? "Iya, gak apa-apa Mbak, mungkin ini sudah jalan kehidupanku Mbak, buat berbagi suami sama Mbak. Mbak harus jaga ya kondisi kesehatan Mbak. Jangan lupa juga vitamin dan susu ibu hamilnya diminum ya Mbak," ujar Anggun. "Iya, pasti itu.
Karena sekarang kita sudah dekat dan sama-sama hamil anak Alex, aku akan sering-sering sarapan, makan siang, makan malam, dan memeriksakan kandungan bersama-sama, ujar Intan. Iya Mbak, ujar Anggun menjawab Intan dengan nada lemas. Setelah bersih semuanya, Anggun pun pamit pulang dan Intan pun mulai tinggal di rumah baru di samping rumah Alex dan Anggun. Bersambung.